Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, Shalom. Saya di sini akan menyampaikan tata ibadah online GSJ CWS Karisma Family. Yang pertama adalah sediakan waktu khusus. Jangan sambil tiduran, makan ataupun sambil masak. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi. Yang ketiga, ikutlah bernyanyi dan menyembah Tuhan. Yang keempat, baca dan dengarkan firman Tuhan. Yang kelima, kumpulkanlah persembahan ke dalam suatu amplop persembahan yang akan diberikan ketika ibadah kembali berjalan seperti biasa. Demikian tata ibadah online daripada GSJ CWS Karisma Family. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati ibadah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, di pagi hari ini Yesus, kami memperingati kenaikan Kau Bapa. Kenaikan Kristus Yesus ke surga. Biarlah Tuhan Kau meninggalkan damai sejahtera Tuhan bagi setiap hamba-Mu ya Bapa. Bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang merindukan Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan datang kedua kalinya Bapa untuk menjemput kami Yesus yang setia kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya bahwasannya Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah yang sedang menonton ibadah live ini semua dalam keadaan sehat. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara ikut bernyanyi bersama kami di sini. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Bahwa Engkaulah Yesus jaminan hidup kami. Haleluya Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan, jalani kehidupan. Kau Tuhan mengangkat kami, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku.
Kau kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Bapak Ibu semuanya di rumah, saya percaya bahwasanya Yesus jaminan hidup kami sana, amin. Bahwa Yesus jaminan hidup keselamatan bagi dia, amin. Hey. Yeah, 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 yeah. La 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 la. Oh, oh, oh. Yes. Penopang hidupku, Panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Sekali lagi, mari kita berdoa buat Tuhan. Hidupku, kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Hanya nama Yesus jaminan hidup kami. Amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tanpa Yesus kita tidak ada apa-apanya Bapak Saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, meskipun kau naik ke surga ya Bapa, kau meninggalkan damai sejahtera-Mu Tuhan untuk kami semua ya Bapa. Kau meninggalkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Kau menenun kami Yesus, serupa dengan gambar-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku.
mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kau Yesus sahabatku, Kau Yesus sahabatku, yang selalu ada Tuhan, yang selalu ada, yang tak pernah meninggalkanku, yang tak pernah meninggalkanku. Kau Yesus, Yesus sahabatku. Kau menenun kami Tuhan agar serupa gambar-Mu. Kau bawa hati kami mendekat padamu, erat dengan hati-Mu Tuhan, erat dengan hati-Mu, serupa gambar-Mu Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, serupa gambar-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sampaikan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala syukur hanya untuk-Mu Tuhan. Bapa, Kau naik ke surga menunggu kami. Oh, Kau
Engkau berikan damai sejahtera Tuhan. Roh Kudus-Mu turun Tuhan untuk menghibur kami, sebab Kaulah sahabat kami yang tak pernah meninggalkan kami. Kau jadikan kami persis dengan-Mu Tuhan, serupa gambar-Mu Tuhan. Oh, betapa besar keajaiban, betapa besar kejadian kami Tuhan, yang selalu Kau beri Yesus, yang selalu Kau beri Tuhan. Yes, Jesus. Haleluya Tuhan. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu, Yesus. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Yes, Tuhan. Haleluya Tuhan. Tiada satupun yang tidak bisa dapat gantikan Kau Tuhan. Tiada satupun Tuhan. Tiada satupun Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Kaulah Yesus kami. Kaulah Allah kami. Kaulah sahabat kami. Segalanya ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kau berkati kami Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih sahabat kami. Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jumpa kembali bersama dengan saya. Saya sangat bersuka cita karena bisa menjumpai kita semua dimanapun saudara berada. Saya sangat berharap saat ini kiranya keadaan kita penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita dari Tuhan dan berkat yang melimpah. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan memperingati tentang hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk itu saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan ke-9 mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara-saudara, dua ayat yang kita baca barusan merupakan salah satu bagian daripada kisah kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam dua ayat ini memiliki dua tema utama. Yang pertama adalah tentang kenaikannya, dan yang kedua tentang Roh Kudus yang Dia janjikan yang akan dicurahkan untuk menyertai gereja Tuhan. Saudara-saudara, berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus, ada beberapa kebenaran penting yang patut kita pahami sebagai orang yang percaya. Saudara, kebenaran yang pertama adalah kenaikan Tuhan Yesus merupakan bagian dari seluruh rangkaian karya penyelamatan yang Dia sudah kerjakan bagi umat manusia. Saudara-saudara, saya menuliskan ada 7 karya ajaib Kristus yang Dia kerjakan dalam konteks kedatangannya ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Yang pertama, karya penyelamatannya dimulai dari Natal. Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus lahir di tengah-tengah dunia ini. Dan apa artinya Natal? Natal artinya memulai segala sesuatu. Karena segala sesuatu dalam hidup ini tentu dimulai dari kelahiran. Oleh karena itu, makna Natal adalah Dia memulai karya penyelamatan di tengah-tengah dunia. Karya kedua yang ajaib yang bisa kita lihat dari Tuhan Yesus adalah karya kehidupannya. Oleh karena itu saudara, makna yang luar biasa dari kehidupan Tuhan Yesus, Dia memberikan teladan kehidupan bagi setiap kita. Saya mengatakan Allah kita ini Allah yang luar biasa. Karena Allah yang kita sembah pernah menjadi manusia dan turut merasakan segala persoalan-persoalan manusiawi. Karena itu apapun saat ini keadaan saudara dan saya, apapun pergumulan yang sedang kita alami, percayalah Tuhan dapat memahaminya. Tuhan dapat merasakan segala pergumulan-pergumulan kita sebagai manusia. Karya ajaib yang ketiga, Tuhan melayani. Dia memberikan teladan pelayanan bagi setiap kita. Oleh karena itu saudara, kita bisa lihat pelayanan Tuhan Yesus di bumi. Dia memberikan teladan pelayanan yang luar biasa, khususnya dalam pelayanan memenangkan jiwa. Segala sesuatu dikerjakan oleh Tuhan Yesus untuk jiwa boleh dibawa ke dalam kerajaan surga. Segala perkara Dia lakukan demi memenangkan jiwa-jiwa. Ini adalah satu teladan pelayanan yang patut dicontoh oleh gereja. Bahwa memenangkan jiwa merupakan perkara yang utama. Lebih daripada kelahirannya, lebih daripada hidupnya, lebih daripada pelayanannya, perkara ajaib keempat yang Tuhan Yesus lakukan adalah karya kematiannya. Dia tergantung di kayu salib, digolongkan sebagai orang yang terkutuk karena menanggung dosa kita semua. Dia mati di kayu salib dan turun ke liang kubur. Dia turun ke alam maut untuk membayar kita dari dosa kita. Ini adalah karya Kristus yang luar biasa. Kematian Yesus adalah transaksi jiwa manusia yang sangat luar biasa. Ketika Yesus mati di kayu salib, tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Artinya apa? Selama ini saudara, tabir itu merupakan penghalang sehingga umat Tuhan tidak bebas bersekutu dengan Tuhan.
Tetapi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, tabir bait suci terbelah menjadi dua. Artinya melalui karya penyelamatan Yesus, tabir telah terbelah, pintu telah terbuka, dan kita semua oleh darahnya dilayakkan masuk di hadiratnya. Karena Tuhan Yesus sendiri menjadi imam besar bagi setiap kehidupan kita. Saudara-saudara, lebih hebat lagi, setelah karya kematiannya, maka juga ada karya yang kelima, yaitu karya kebangkitannya dari antara orang mati. Apa artinya kebangkitan Yesus bagi setiap orang percaya? Kebangkitan Yesus memberikan kemenangan bagi setiap kita. Yesus bangkit, tandanya dia menang. Dia adalah Allah yang menang. Dia menang atas maut, dia menang atas dosa, dia menang atas iblis. Karena itu saat ini juga kita bisa merayakan, menyorakkan kemenangan Kristus dalam iman kita. Itu adalah karya kelima yang Yesus kerjakan bagi orang percaya. Dan setelah kebangkitannya, dan setelah dia menyatakan kebangkitan itu bagi murid-muridnya, bagi banyak orang, maka karya yang keenam adalah kenaikannya ke surga. Jadi saudara-saudara, kalau hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka saya mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah karya keenam. Setelah kebangkitannya, dia naik ke surga penuh dengan kemuliaannya. Apa artinya kenaikan Yesus ke surga? Dikatakan dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Oleh karena itu saudara, kisah kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga merupakan bagian dari sistematika karya penyelamatan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Itu adalah bagian dari satu paket karya penyelamatan yang dia kerjakan bagi orang yang percaya. Dan yang ketujuh, yang terakhir, dia nanti satu kali kelak akan datang kedua kali menjemput setiap orang yang percaya dan membawa kita masuk dalam kemuliaannya. Karena itu 6 karya Kristus sudah dilakukan. Dari kelahirannya sampai kenaikannya kembali ke surga, sudah digenapi, sudah terjadi, sudah dikerjakan. Hanya terakhir yang ketujuh saudara, yang kita tunggu, dia datang kedua kali untuk menjemput kita semua dan masuk dalam kemuliaannya kekal selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, maka yang pertama kita paham bahwa kenaikan Tuhan Yesus adalah bagian dari rencana penyelamatan yang sudah dia kerjakan bagi orang yang percaya. Saudara-saudara, kebenaran kedua yang patut kita pahami berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah dia, dikatakan firman Tuhan, menyediakan tempat bagi kita. Jadi tujuan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, selain daripada menyelesaikan rangkaian penyelamatan bagi manusia, maka kenaikannya ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Mari kita memperhatikan firman Tuhan ini yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dia mengatakan, aku pulang ke rumah Bapa, aku kembali ke rumah Bapa, dan di sana aku akan menyediakan tempat bagimu. Saudara, ada kabar baik dari ayat ini. Dikatakan di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Dan satu kali kelak, di mana Yesus berada, maka kita sebagai orang percaya juga akan berada. Jadi kita sangat mengucap syukur saudaraku, karena karya Tuhan kita sempurna dan luar biasa.
Dia bukan hanya mati dan bangkit menyelamatkan kita, tetapi dikatakan ia naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap kita. Ini satu kabar yang sangat menghibur, karena ternyata Tuhan kita menyediakan tempat bagi masa depan kita. Kita tahu kemana kita pergi. Kita tidak seperti banyak orang yang tidak tahu. Tapi kita orang percaya, kita tahu ketika kita mati atau ketika nanti tiba hari kiamat, kita tahu kemana kita akan pergi. Karena kita akan pergi di mana Yesus pergi. Kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia. Karena itu saudara-saudara, apapun keadaan kita di dunia ini, jangan pernah berkecil hati. Karena kita tahu ada satu janji, Tuhan Yesus menyediakan tempat. Dia menyediakan rumah, Dia menyiapkan kediaman bagi kita semua sebagai orang yang percaya di surga yang kekal dan luar biasa. Ketika dikatakan Tuhan Yesus menyediakan tempat di sana, bukan berarti tempat itu belum selesai, saudara. Karena surga itu selalu ada. Surga itu sudah ada. Tempat itu sudah ada. Tetapi dalam karya penyelamatannya, kita juga tahu ada amanat agungnya. Oleh karena itu Tuhan mau banyak orang diselamatkan. Tuhan mau segala suku bangsa diselamatkan. Melalui kesempurnaan penyelamatan itu, maka Dia akan datang kedua kali. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagimu," itu tidak berarti bahwa tempat di sana belum ada atau tempat di sana belum selesai. Namun justru saudara-saudara, ada proyek penyelamatan di bumi yang belum selesai. Karena itu amanat agung, perintah agung untuk pergi menjadikan segala suku bangsa harus dituntaskan oleh gereja, harus diselesaikan oleh gereja. Ketika pemuritan suku bangsa selesai, maka Tuhan akan datang kedua kali dan Dia akan membawa kita di tempat di mana Ia berada. Saudara-saudara, melalui kenaikan Yesus, kita tahu ada janji rumah di surga. Ada janji tempat di surga. Ini satu janji yang luar biasa. Kita punya masa depan. Kita punya kediaman. Kita punya tempat abadi yang kekal di rumah Bapa yang luar biasa. Saudara-saudara, Alkitab bagian lain, Wahyu menggambarkan kerajaan surga. Surga penuh dengan damai sejahtera. Tidak ada air mata. Surga penuh dengan sukacita. Tidak ada penderitaan. Tidak ada sakit penyakit. Tidak ada resesi ekonomi. Tidak ada kesusahan. Surga tempat yang mulia. Tempat yang sejahtera. Tempat yang sentosa. Tempat yang luar biasa. Bahkan dikatakan surga rumah yang kekal, lantainya dari emas. Kalau di bumi ini emas adalah barang yang dipuja-puja, tapi di surga emas menjadi lantainya. Karena itu sekali lagi, apapun yang terjadi di bumi ini, jangan pernah berkecil hati. Karena di dalam Tuhan Yesus ada masa depan kita, ada rumah kediaman di surga yang disediakannya bagi kita selama-lamanya. Karena itu pada hari kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini yang kita peringati bersama, hati kita harus tetap bersukacita. Hati kita mengucap syukur karena kenaikan Tuhan Yesus bagian dari rencananya dalam konteks menyelamatkan kita sebagai orang yang percaya. Dan saudara-saudara, kebenaran yang ketiga yang bisa kita dapatkan melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus adalah supaya Roh Kudus dapat bekerja. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat apa yang bisa kita terima melalui kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah supaya Roh Kudus dicurahkan.
Jadi saudara, kita tahu karya Allah Tritunggal. Ya, dia sebagai Bapa, sebagai Anak, dan sebagai Roh Kudus. Setelah Tuhan Yesus sebagai Allah Anak menyelesaikan karya penyelamatannya di bumi, maka saudara, melalui itu produk keselamatan itu sudah dituntaskan. Karena itu tugasnya sebagai anak sudah selesai. Dan setelah selesai dia naik ke surga. Dan setelah ia naik ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan. Maka Tuhan akan bekerja dalam bentuk Roh Kudus. Tuhan akan beracara dalam bentuk Roh Kudus. Sehingga melalui Roh Kudus, realisasi keselamatan dapat dikerjakan bagi semua orang. Jadi saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Supaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah dunia itu. Oleh karena itu, setelah kenaikannya ke surga, tiba hari Pentakosta. Kita tahu cerita 120 murid di Yerusalem. Mereka menanti-nanti Roh Kudus. Dan pada waktunya terjadilah Pentakosta. Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api, memenuhi mereka semua. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, setelah karya Kristus sebagai Allah Anak, maka tiba waktunya karya Tuhan dalam bentuk Roh Kudus. Dan kita tahu, dari Tuhan Yesus naik ke surga, sejak Pentakosta sampai saat ini, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah dunia. Tuhan bekerja dalam bentuk Roh Kudus. Dan dikatakan tadi, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus akan menginsapkan dunia, akan mendorong dunia, akan mengkondisikan dunia, supaya semua orang boleh menjadi percaya. Saudara, sesungguhnya pada zaman Roh Kudus ini, karya Allah sangat luar biasa. Karena saya menganalogikan, ketika dia bekerja sebagai Bapa, dia memimpin dari atas, umatnya di bawah. Namun ketika dia turun ke dunia, dia sebagai Allah Anak menjadi manusia, maka kita menjadi setara. Dia diam di antara kita. Tetapi ketika dia naik ke surga, lalu dia turun dalam bentuk Roh Kudus, maka dikatakan dia masuk di dalam hati kita. Jadi saudara-saudara, konsep iman kekristenan adalah konsep iman yang luar biasa. Karena Tuhan tidak di luar kita, tetapi dia ada di dalam kita. Tuhan ada di hati kita. Dia tinggal di dalam hati umatnya. Ini yang terjadi di zaman Roh Kudus. Karena itu, kita bersyukur dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus, maka tiba waktunya karya Allah melalui Roh Kudus. Dan saat ini kita bisa bersekutu dengan Roh Kudus, bisa intim dengan Roh Kudus, bisa hidup dengan Roh Kudus, bahkan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu 3 kebenaran utama dalam konteks kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus bagian dari karya penyelamatannya. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus untuk memberikan karya terakhir, yaitu karya Roh Kudus di tengah-tengah dunia dan hidup orang yang percaya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa bahagianya kita menjadi orang-orang yang percaya. Karena Tuhan kita sungguh bekerja dengan sempurna bagi setiap kehidupan kita. Saya berharap apapun yang terjadi saat ini, seperti apapun kondisi dunia saat ini, mari saya mengajak saudara tetap percaya pada Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, dan tetap berjalan bersama Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah menyelah, jangan pernah mundur. Biarlah kita menjadi orang yang setia sampai dengan akhirnya. Kita menjadi orang yang terpanggil, menjadi orang yang terpilih, dan juga menjadi orang yang setia sampai pada akhirnya. Pegang iman kita sampai akhir hidup kita. Jangan pernah bergeser dari komitmen iman kita. Percayalah, bersama dengan Tuhan, setiap kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Kiranya semua jemaat Tuhan semakin dikuatkan, semakin dibangun, bahkan semakin diperlengkapi untuk kita semua boleh dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau
terus berkarya dalam hidup kami. Engkau sudah lahir, Engkau sudah hidup, Engkau sudah mati, bahkan Engkau sudah bangkit. Dan saat ini kami memperingati Engkau naik ke surga. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu saat ini sudah tercurah menyertai hidup setiap kami. Kuatkan iman kami, teguhkan iman kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami, keluarga kami, tubuh jiwa roh kami, nyawa kami hanya dalam kuat kuasa tangan-Mu. Kami serahkan semuanya dalam kuat kuasa tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, pakailah kami dimanapun kami berada menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, dan menjadi melalui kami ada jiwa yang boleh dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, terima kasih, segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan melalui firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Dan saat ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang sekaligus menjadi topik doa kita. Yang pertama, tema kita tahun ini adalah The Year of Miracle Harvest, tahun mujizat penuaian. Pengumuman kita yang kedua adalah ibadah raya pada tanggal 24 pukul 10 WIB kita mulai. Pembicaranya adalah Pastor Jepsi Hombing, gembala sidang di tempat ini. Mari alami lawatan kuasa Roh Kudus yang terus berkarya dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Dan kemudian jangan lupa untuk kita mengadakan kontak doa kita, doa korporat di rumah kita masing-masing pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 dimulai pukul 19.30 WIB. Kiranya kita terus berdoa Bapak Ibu Saudara agar seluruh persoalan-persoalan yang kita hadapi, baik persoalan keluarga, persoalan bangsa dan negara ini bisa diberikan jalan keluar. Kita mendapatkan jalan keluar dari Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Kemudian persembahan-persembahan seperti persembahan umum, persembahan misi dan perpuluhan, silakan ditransfer ke nomor rekening gereja, yaitu di rekening My Bank. Yang nomor rekeningnya ada di bawah ini. Silakan Bapak Ibu nanti boleh catat untuk mengirimkan perpuluhan, dana misi, dan juga persembahan umum. Baik, hanya itu saja pengumuman kita pada hari ini. Kita akan berdoa dan setelah itu nanti akan ditutup oleh doa berkat. Baik, kita tundukkan kepala, mari sama-sama kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kalau pada hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami berterima kasih untuk Pendeta Petrus Tarigan yang Tuhan pakai begitu luar biasa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah iman kami semakin kuat, biarlah semangat kami semakin timbul lagi untuk melayani Tuhan. Dan kami tetap bertahan dalam segala situasi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati dia, Engkau yang menjaga dia dan keluarganya, pelayanannya, anak-anaknya juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau tahu Tuhan bahwa begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi di bangsa kami ini. Pertama-tama Tuhan kami berdoa untuk orang-orang yang mungkin saat ini sedang terpapar COVID-19. Mungkin mereka ada di rumah sakit dan juga Tuhan mungkin mereka khawatir bagaimana kehidupan dan keselamatan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang turun menjamah setiap tubuh mereka, di mana bagian-bagian yang sakit dalam tubuhnya Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan. Kami tahu ada banyak keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi oleh karena musibah COVID-19 ini ya Tuhan. Bapak, kami hanya bisa berdoa buat mereka.
buat mungkin suami yang ditinggalkan, istri yang ditinggalkan, anak-anak yang ditinggalkan. Kami doakan supaya Tuhan menopang iman mereka, Tuhan memberikan penghiburan yang sempurna kepada mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan akan bekerja sesuai dengan rencana dan kedaulatan Tuhan sendiri. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja di sekitar kami yang melayani Engkau, yang mungkin tidak bisa beribadah datang ke rumah ibadah, tetapi melakukan ibadah seperti kami sekarang ini. Kami percaya suasana ibadah yang seperti ini tidak akan mengurangi hormat kami, tidak akan mengurangi wibawa ibadah kami, dan juga tidak akan mengurangi kuasa Allah bekerja di dalam ibadah kami ini. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan memberikan penghiburan bagi setiap orang yang merasakan masalah dalam hidupnya. Engkau memberikan kelepasan bagi mereka yang terikat. Engkau mengangkat beban-beban yang ada dalam hidup mereka. Engkau memberikan keringanan bagi mereka ya Tuhan, setiap pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang membaktikan dirinya, yang memberikan hidupnya untuk melayani Engkau, yang masuk ke pelosok-pelosok daerah. Mereka menjadi pemberita-pemberita Injil, mereka menjadi misionaris-misionaris-Mu. Tuhan, Engkau jagai mereka Bapa, Engkau jagai keluarganya, Engkau cukupkan segala yang mereka butuhkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk gereja kami, gereja CWS Karisma Siantar. Kami doakan Pendeta Rajunata Sembiring beserta dengan Ibu Novi. Tuhan, Engkau jagai keluarga ini, Engkau mengurapi pekerjaan mereka, Engkau urapi semua anak-anak mereka, Engkau berkati anak-anak mereka dalam pertumbuhannya ya Bapa, di dalam sekolahnya, di dalam perkuliahannya. Engkau yang memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan hidup mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk senior pastor kami Pendeta Pit Malangkai. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ketua Umum GSJA Bapak Pendeta Budi Setiawan. Tuhan, Engkau telah memilih mereka sebagai orang-orang yang kami percaya untuk duduk di dalam kepengurusan ini Tuhan. Kiranya mereka mempunyai hikmat, mereka memberikan waktunya, pikirannya, tenaganya untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan supaya semua kami pekerja, semua kami pelayan-pelayan di tempat ini bersatu hati, bergandengan tangan untuk melayani Engkau. Kami tahu Tuhan bahwa kadang-kadang kedagingan kami, egoisme kami membuat pelayanan kami sering bergesek, sering terjadi persoalan di antara kami. Tetapi kami berdoa ya Bapa, kiranya itu tidak menghalangi kami untuk terus memberikan waktu-waktu kami, pikiran kami, pelayanan-pelayanan kami untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu dan termulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hiduplah bagi kemuliaan namanya yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut.